Shalom, selamat hari Minggu. Kita ibadah kembali pada hari ini dalam ibadah online Stay at Home. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan satu pujian dengan penuh keyakinan. El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Katakan sekali lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya berlimpah, berkatnya berlimpah, El Shaddai. Bapa di surga, sesuai dengan pujian ini, bahwa kami tidak takut, kami tidak cemas, karena kami punya Allah El Shaddai yang sanggup menolong kami, melepaskan kami, menjaga kami. Sehingga hari ini kalau kami boleh beribadah semata-mata karena anugerah dari Allah El Shaddai. Sebab itu Bapa, hari ini kami menyerahkan ibadah kami hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Berkata demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat sekalian, dalam pertemuan pagi itu, setelah Yesus bangkit, dia kembali menampakkan diri. Dan kali ini ada sesuatu yang spesial yang Yesus lakukan, terutama kepada Petrus. Dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya, ada 3 kali Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Yang kedua kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketiga kalinya bertanya pula, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus bertanya berulang-ulang kepada Petrus, ya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, jemaat sekalian, kita perhatikan bahwa sesudah Petrus mengalami panggilan yang pertama untuk mengikut Yesus, dia bersama-sama dengan para murid selalu mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia bersama dengan Yesus, dia melihat Yesus juga mengadakan mujizat, dia pun menerima langsung pengajaran dari Tuhan Yesus. Bersama-sama selama kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kita melihat bahwa sekalipun Petrus dan kawan-kawan bersama-sama dengan Yesus menerima pengajaran langsung, melihat mujizat langsung, tetapi tidak membuat Petrus mengerti siapakah Yesus itu. Dia memang dipanggil menjadi murid Yesus. Dia bersama-sama selama kurang lebih 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Sebagai murid belajar bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Belajar Yesus langsung. Tetapi ini tidak membuat Petrus mengerti, mengalami perjumpaan secara rohani dengan Kristus. Yang dia adalah hanya secara akal. Karena ketika masih bersama dengan Yesus, arogansi Petrus tetap masih terjadi. Walaupun bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus mau ditangkap, dia keluarkan pedang. Dan kalau sesuatu, Petrus yang selalu duluan marah, duluan bertindak.
Dan ketika masih memakai pedang dalam panggilan pertama itu, arogansinya masih kuat. Jadi semua murid-murid masih masuk dalam panggilan pertama, sekolah 3 tahun setengah bersama dengan Yesus, itu tidak membuat para murid mengerti siapakah Yesus itu. Sehingga dalam ketidakmengertian siapakah Yesus itu, ketika ada masalah, ada tantangan, Yesus ditangkap, maka akhirnya mereka kocar keluar penuh dengan ketakutan, takut dan bingung. Ada yang meninggalkan Yesus, meninggalkan apa yang diyakininya pada awalnya. Karena tidak mengerti, tidak tahu. Karena yang ada adalah saya sudah menjadi murid Yesus, saya mengikut dia, dipikir Yesus berkuasa dan mereka aman-aman saja. Mereka masih punya motivasi bahwa kalau Yesus kelak dengan kuasanya yang sanggup melakukan mujizat, dia menjadi raja menggantikan pemerintahan Romawi, maka mereka memiliki juga jabatan di pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tetapi rupanya itu semuanya kandas setelah Yesus mati, walaupun sudah menampakkan diri bangkit, tetapi tidak membuat para murid mengerti. Sehingga mereka dalam kebingungan, mereka kembali menjadi nelayan dan seterusnya. Maka ketika Yesus bangkit, Yesus bertanya sesudah sarapan. 3 kali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Berulang-ulang Yesus bertanya 3 kali. Dan Petrus menjawab dengan hal yang sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Benar Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu itu. Tapi ketika ketiga kalinya Yesus bertanya lagi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon Petrus berkata demikian. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka sedihlah hati Petrus. Jadi kita melihat bahwa sesudah 3 kali ini, Tuhan Yesus bertanya pada Petrus, maka Petrus hatinya sedih. Sedih dalam hati, dia mengakui ada penyesalan. Bahwa dulu dia tidak mengenal Yesus. Dia sudah menyangkal Yesus. Tapi hari ini Petrus katakan, engkau tahu Tuhan segala sesuatu. Kegagalanku, motivasiku, kesalahanku waktu aku menjadi muridmu. Tapi sekarang aku siap sedia dipanggil oleh Tuhan, dibaharui. Engkau tahu segala sesuatu. Jemaat sekalian, sering dalam hidup kita, baik sebagai pelayan Tuhan, maupun sebagai umat Tuhan, kadangkala kita berada dalam panggilan pertama, masih dalam panggilan pertama. Menjadi orang Kristen KTP, merasa aktif, merasa mampu, merasa bisa. Padahal ternyata kita belum mengenal siapa Yesus itu. Kadang kita merasa terpanggil menjadi majelis, menjadi hamba Tuhan, menjadi aktivis, ketua FA. Tetapi kita tidak mengerti siapakah Yesus itu. Kita lakukan aktivitas itu semata-mata karena motivasi yang lain. Tanpa pengenalan yang dalam akan Yesus. Para murid tahu Yesus juru selamat, tapi sebatas menyelamatkan bangsa dan negara. Sebatas menyelamatkan mereka sebagai bangsa. Tapi tidak mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Tetapi ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka, melakukan panggilan yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Panggilan kepada para murid dibaharui. Panggilan kepada Petrus dibaharui, dipulihkan panggilan itu. Di panggilan pertama mereka sudah gagal sebagai murid Kristus. Tapi panggilan yang kedua, mereka mengalami pembaharuan. Dan membuat para murid mengerti siapakah Yesus yang sesungguhnya. Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Ada penyerahan Petrus kepada Tuhan, kau tahu. Aku enggak perlu ngomong lagi Tuhan. Engkau tahu kegagalanku, kesedihanku, penyangkalanku, engkau tahu. Dan aku tidak boleh berkata apa lagi. Yang penting aku sekarang mengasihi engkau Tuhan. Kau tahu kegagalanku. Petrus menyerah. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Bahwa aku mengasihi engkau. Ada pengakuan yang tulus. Disinilah panggilan kepada Petrus dan seluruh para murid dibaharui. Ada pemulihan panggilan. Ketika ada pengakuan Tuhan, kau tahu segala sesuatu, segala dosaku, penyangkalanku, kekuranganku. Disitulah baru Tuhan Yesus berikan tugas berikutnya.
Kalau kau mengasihi aku sekarang, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Petrus dan kawan-kawan mengalami penggembalaan yang kedua dari Tuhan, sekarang mereka dapat tugas, gembalakanlah domba-dombaku setelah mengalami pemulihan panggilan. Dan saat ini kita juga perlu bertanya, entahkah kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang percaya, atau sebagai orang Kristen, kita berada di mana? Apakah kita masih berada dalam panggilan pertama? Sebagai murid Kristus tapi tanpa pengertian. Sebagai murid Kristus tapi belum mengenal juru selamat secara pribadi. Memang kita aktif, kita melayani dengan luar biasa. Tuhan kau juru selamatku, tetapi tanpa pengertian. Bukan dari batin yang terdalam. Bukan oleh karena memang kita sungguh mengenal siapa juru selamat kita. Tetapi itu semuanya karena aktivitas. Kalau saya ikut Yesus, saya senang, saya dimuliakan, saya mengalami masa depan yang baik, sebatas itu. Tetapi belum punya keyakinan hidup yang kekal. Sebab itu jikalau Anda masih berada dalam panggilan yang pertama, menjadi murid Kristus tanpa pemulihan, maka kita membutuhkan pemulihan di dalam panggilan kita baik sebagai orang percaya maupun sebagai pelayan Tuhan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Apakah engkau mengasihi aku? Engkau dan aku Tuhan. Jadi setiap pribadi, entah sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita harus mengalami penggembalaan dengan Tuhan. Pemulihan, perjumpaan antara engkau, antara akumu, egomu dengan akunya Tuhan. Setelah kita mulai perjumpaan antara ego manusia, ego kita dengan akunya Tuhan yang maha dahsyat, maha luar biasa, maka di situ terjadi pemulihan. Tuhan, kau tahu siapa saya. Tuhan, kau tahu kegagalan saya. Tuhan, kau tahu dosa saya. Tuhan, kau tahu kekurangan saya. Inilah saya. Saya tuh harus buat apa lagi? Tapi satu, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan saya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu dalam hidup saya. Kegagalan saya, kekosongan saya, kebingungan saya. Dan para murid mengalami pemulihan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu, mari kita sebagai para pelayan Tuhan atau sebagai umat Tuhan, mari kita berada pada panggilan yang kedua. Panggilan yang kedua adalah menjadi orang percaya. Panggilan kedua menjadi pelayan Tuhan yang mengalami pembaharuan panggilan oleh karena kita sudah mengalami perjumpaan yang sungguh-sungguh, perjumpaan yang hakiki dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit, menang dan hidup. Sehingga kita mengalami kehidupan yang baru, mengalami hidup yang kekal. Barulah hidup ini menjadi lebih hidup. Karena kita sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Mengalami kuasa kebangkitannya, mengalami pengharapannya, mengalami semangatnya. Kalau kita masih ada panggilan pertama, mari kita masuk dalam panggilan yang kedua. Tuhan, baharuilah panggilan saya. Baharuilah saya sebagai pelayan Tuhan yang lalu gagal, motivasi saya salah. Tuhan ampuni saya. Tuhan, sebagai orang Kristen, saya masih sebagai orang Kristen KTP dalam panggilan pertama, hanya ikut-ikutan saja tanpa pengertian. Tapi hari ini terima kuasa kemenangan Yesus, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan beri dirimu dipulihkan oleh Tuhan. Beri dirimu dibaharui panggilanmu sebagai orang percaya. Maka engkau mengalami kuasa Allah. Yang terpenting adalah bukalah pintu hatimu. Maka dia akan menjamah engkau. Mungkin selama ini sebagai pelayan Tuhan atau sebagai orang percaya, kita punya banyak kegagalan dalam hidup ini. Kita punya banyak kekurangan, kegagalan, penyesalan datang pada Tuhan. Tuhan, jamahlah hidup saya, jamahlah hati saya, supaya menjadi orang yang lebih berguna, menjadi pelayan Tuhan yang berguna, menjadi umat Kristen yang berguna, yang sungguh-sungguh mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Kalau kita mengalami pembaharuan, mengalami pemulihan panggilan kita, baik sebagai pelayan Tuhan maupun sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, maka akhirnya ada sesuatu yang baru, semangat yang baru, ada pemulihan dalam hidup kita, panggilan kita dibaharui.
pengalaman kita dibaharui, semangat kita dibaharui, motivasi kita dibaharui, maka kita menjadi orang-orang yang berani di dalam melayani Tuhan. Berani sungguh-sungguh, berani bayar harga. Petrus dan kawan-kawan setelah mengalami pembaharuan, segala sifat penakut itu hilang. Mereka menjadi rasul-rasul yang berani memberikan firman Tuhan, berani membayar harga, sekalipun mereka harus mati, mereka siap. Dan kita saat ini, mari kita minta Tuhan menolong kita. Tuhan, baharui saya. Baharui dan pulihkan panggilan saya sebagai orang percaya. Supaya saya sungguh mengenal Tuhan. Segala kekurangan saya, kegagalan saya selama ini, Tuhan jamah. Tuhan tolong. Selama ini mungkin saya banyak dosa, banyak kegagalan. Tuhan rubah saya. Saya mungkin tidak pernah damai sejahtera. Hari minta Tuhan menjamah, saya berikan damai sejahtera dalam hidup saya. Mari kita Tuhan merubah hidup saya. Mengalami transformasi Allah. Merubah hidup kita menjadi lebih baik. Kita minta Yesus penjamah kita. Supaya kita masuk di dalam panggilan yang kedua. Yaitu pemulihan panggilan. Pembaharuan panggilan. Pemulihan panggilan. Sebagai orang percaya. Maupun sebagai pelayan Tuhan. Sebagai aktivis gereja. Atau sebagai apapun juga Anda melayani Tuhan. Minta Tuhan baharui hidup kita. Minta Tuhan jamah kegagalan kita. Tuhan jamah penyangkalan kita. Tuhan jamah segala dosa kita. Minta Tuhan menolong kita. Supaya kita menjadi orang yang baru pada hari ini. Mari bersama-sama. Sebelum saya berdoa untuk saudara. Kita menghayati pujian ini. Bersama-sama kita minta. Dia jamah. Mungkin selalu tertindih dengan beban berat. Dosa begitu menjerat. Mari kita datang pada Yesus, maka dia merubah hidup kita. Seperti Tuhan merubah hidup Petrus dan kawan-kawan. Biarlah Tuhan merubah hidup kita. Biarlah jamah hidup kita. Sehingga kita damai melayani Tuhan. Damai sebagai orang percaya. Walaupun banyak tantangan-tantangan. Tapi kita melayani. Tuhan mengalami damai sejahtera. Semua telah berubah karena Tuhan menjamah kita. Yesus jamah, maka kita menjadi baru. Mari kita minta Tuhan. Pulihkan panggilan kita. Baharui panggilan kita dengan menaikkan pujian. Dia jamah. Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia menjerat. Lalu ku datang pada Yesus dan angkat dari lumpur dosa. Katakan dia jamah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Katakan sekali lagi, tertindih dengan beban beratkah saudara? Tertindih dengan beban berat. Dosa dunia menjerat. Datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus dan angkat dari lumpur dosa. Dia jamah. Dia
jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bapa dalam surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah setiap umat yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang mungkin merasa lelah dengan dosa, merasa lelah dengan banyak tindisan-tindisan beban hidup, begitu banyak beban yang berat menindis dalam hidup. Hari ini Tuhan, Kau melihat setiap umat yang sedang duduk mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan menjamah setiap beban mereka, baharui hidup mereka, baharui dan pulihkan panggilan mereka. Mungkin merasa gagal sebagai pelayan Tuhan, merasa gagal sebagai orang percaya, gagal sebagai orang Kristen. Begitu banyaknya tantangan dan berat yang menekan. Tuhan jamah satu persatu pada hari ini. Tuhan menolong pulihkan, angkat dari setiap beban yang berat. Tuhan rubah sehingga hidup menjadi baru. Tuhan tolong. Setiap dosa yang menjerat diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni segala dosa kesalahan. Setiap penyangkalan, kegagalan yang pernah dialami, Tuhan ampuni. Dan pulihkan setiap umat Tuhan. Baharui dan pulihkan janji-janji mereka di hadapan Tuhan. Tuhan jamah, pulihkan panggilan mereka sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bahkan sebagai pelayan Tuhan. Pulihkan panggilan mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan umat-Mu dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Pulihkan dan jamah senantiasa. Baharui, kuatkan dan teguhkan mereka. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan jamah, Tuhan baharui. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk situasi negara kami yang masih sedang mengalami corona. Tuhan tolong memberikan terus hikmat kekuatan bagi pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi Dodo maupun Pak Maruf Amin. Tuhan tolong jamah mereka, dan Tuhan menolong berikan hikmat dalam mengatasi bangsa ini keluar dari corona ini. Dan untuk orang-orang sedang mengalami sakit corona, Tuhan kuatkan, teguhkan. Yang kehilangan orang dikasih oleh karena sakit corona, Tuhan berikan kekuatan penghiburan yang melampaui segala akal. Kuatkan, teguhkan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan hari ini dalam tangan Tuhan dan umat-Mu dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Jamah dan baharui kami senantiasa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Angkat pujian ini dengan keyakinan bahwa aku memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
Jemaat arahkan hatimu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus, menyertai, meneguhkan, memberikan kekuatan dan kemenangan di dalam menjawab setiap tantangan hidup ini, sehingga engkau keluar sebagai pemenang dalam Kristus, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, salam pemulihan, salam pembaharuan. Haleluya. Amin.